Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama, galau-galauan anak muda. Karena temanya galau, aku juga galau. Aduh, bingung. Bingung karena aku memikirkan kita lagi bahas mengenai galau. Aku jadi kepikiran nih, Nabi ini pernah galau apa enggak gitu ya. Kalau misalnya galau tuh kayak mikirin apa gitu ya. Kira apa kira-kira? Nah itu aku gak tahu. Pernah gak sih aku jadi galau mikirinnya. Mohon Baik. penjelasannya dong Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang suri tauladan terbaik yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi juga ada sisi basyariahnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan bahwasanya innama ana basyarum mithlukum, diceritakan dalam akhir surah Al-Kahfi bahwa Nabi juga manusia yang punya air mata. Nabi juga manusia yang punya hati, cuma hatinya jauh lebih bersih, jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna dibanding manusia biasa. Manusia sempurna yaitu baginda Nabi SAW. Namun kalau ditanyakan, Nabi pernah galau enggak sih? Nabi pernah sedih enggak sih? Beberapa kali Nabi bersedih. Sampai ditegur sama para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah engkau kok menangis? Kata Nabi SAW, saya manusia yang mesti mengeluarkan air mata. Namun yang kalau di mulut ini yang haram. Kalau air mata itu halal, yang di mulut adalah yang haram. Ketika anaknya beliau meninggal dunia. Ibrahim, Qasim, Abdullah. Semuanya meninggal kecil dan itu membuat Nabi SAW menangis. Sampai turun surah. Inna a'tayna kal kautsar. Bukankah nikmat yang diberikan kepadamu Muhammad jauh lebih banyak dibandingkan kesedihanmu. Sehingga melepaskan kesedihan daripada baginda Nabi SAW. Satu, Nabi udah sedih ditinggal anak tersayang. Subhanallah, ikatan paling kuat tuh orang tua dan anak. Mungkin kalau kita kehilangan pasangan ya beberapa hari galau, beberapa tahun galau ya kemudian bisa melupakan. Tapi kalau kehilangan anak, subhanallah, itu akan sangat menyedihkan bagi orang tua. Nabi pernah merasakannya. Udahlah kehilangan anak, tetangganya ngejekin, ngeledekin. Wah Muhammad udah nggak punya keturunan lagi tuh. Ya, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Maka bersedih Rasulullah SAW. Lalu maka turunlah ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan engkau Muhammad yang terputus. Justru tetanggamu yang mengejekmu tadi, menghinamu tadi, dialah yang terputus. Nah itu sedihnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, Nabi pernah bersedih itu sampai galau banget. Itu ketika ternyata karena wahyu tidak turun-turun. Jadi ketika Jibril alaihissalam tidak datang mengantarkan wahyu, sampai Nabi diejek mengatakan, Muhammad nggak kesurupan lagi nih, nggak kerasukan lagi. Karena mereka menganggap bahwa Rasulullah itu kerasukan, kesurupan, dikatain didatangi jin, subhanallah. Padahal yang datang adalah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Nabi SAW bersedih, iya ya, jangan-jangan benar nih apa yang dikatakan nih. Kayaknya Allah sudah meninggalkan saya deh, kata Rasulullah SAW. Maka turunlah surah. Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad jangan bersedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Maka galaunya Rasulullah kalau merasa bahwasanya dirinya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Nabi SAW juga itu manusiawinya ada, air matanya ada. Namun justru berbeda dengan manusia seperti kita. Namun menjadi pelajaran, orang boleh bersedih, boleh menangis, tapi yang tidak boleh adalah menyalahkan takdir Allah. Wallahu taala. Masya Allah, boleh bersedih, boleh menangis, yang tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Betul sekali. Terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama Sony.